Berapa hari yang lalu gue dipanggil sama sebuah bank untuk ngajar public speaking, tapi topiknya cukup spesifik, body language. Selamat datang di Komika Afterlife. Komedi Rantau. Di sebuah acara aneh. Gak dong, aku masuk surga karena aku cinta sama... Lantas apa rahasia Kopral Subagio bisa seperti itu? Anda ngomong gitu. Saya juga ular, belajar dari ular, kobra. Karena kalau misalnya mati, mobilnya mau dijual katanya. Dulunya tuh berarti ya banyak airnya. Air apa? Kelapa. Bener. Biasanya kalau tukang kelapa Ditepok. Terus body language itu sebenarnya bukan sesuatu yang gue ajarkan secara spesifik. Bahkan gue nggak terlalu suka ngajar body language. Dan gue bilang juga di kelas tersebut, gue bilang bahwa body language itu penuh dengan jebakan, lebih tepatnya. Gue selalu bilang bahwa body language itu bukan sesuatu yang lu latih. Jadi body language yang bagus itu bukan tujuan, tapi dampak. Body language itu dampak dari kita ngomong dengan enak. Sama seperti terkenal atau kaya deh. Orang suka bilang, "Bang, gimana caranya kaya?" gitu. Loh, kaya itu bukan tujuan. Kaya itu dampak dari lu melakukan sesuatu dengan bagus. Viral itu bukan tujuan. Viral itu dampak dari lu melakukan sesuatu dengan bagus dan beda gitu. Jadi kayak seperti juga viral, seperti juga uang, seperti juga ketenaran, itu semua itu dampak, bukan tujuan. Sama kayak body language. Body language itu bukan tujuan. Gimana caranya bikin punya body language yang baik, itu bukan tujuan, dampak dari ngomong enak. Toh, kalau kita ngomong sehari-hari, jangan gue deh, lu ngomong sama orang lain, sama teman-teman lu juga nggak pernah lu permasalahkan body language-nya kan, ketika lagi ngobrol. Toh lu nyambung-nyambung aja, dan kadang-kadang lu larut juga dalam cerita dia, walaupun mungkin body language-nya ya biasa aja. Mungkin sebenarnya bagus, tapi lu nggak terlalu merhatiin, karena lu ngapain gue merhatiin body language gitu ya. Tapi body language itu efek dari kita ngomong dengan enak. Fokusnya tuh di ngomong enaknya, bukan di body language-nya. Sebenarnya kita nggak terlalu butuh body language yang baik, karena sehari-hari pun kita nggak memperhatikan body language ketika ngobrol. Justru tujuannya adalah gimana caranya kenyamanan lu ngomong satu lawan satu di luar panggung, lu bawa ke atas panggung. Jadi lu tetap jadi diri lu sendiri di atas panggung, nggak berpura-pura jadi orang lain. Itu permasalahan terbesar public speaking yang selalu gue temuin. Orang pikir jadi public speaker yang baik harus jadi seperti ini orang. Terus dia bilang, "Aduh, tapi gue nggak bisa jadi kayak gitu." Ya emang nggak perlu. Yang bilang lu mesti kayak gitu siapa? Nah, ini tuh gue percaya memang keyakinan gue terhadap public speaking memang banyak berbeda dengan pengajar yang lain. Kayak contohnya, gue percaya public speaking itu 80% psikologis, 20% teknis. Tapi ini pasti di orang lain, apaan sih tuh? Tapi ini yang gue yakinin, memang keyakinan gue terhadap public speaking itu beda. Jadi gue tuh sebenarnya rada enggan untuk ngajar public speaking, terutama spesifik soal body language, karena ini tuh bisa membuat kita salah fokus. Harus tetap fokus pada bicara yang enak. Mindahin lu nyaman, cara lu ngomong nyaman di bawah panggung ke atas panggung, tanpa perlu berpura-pura jadi orang lain gitu. Dan itu seharusnya lebih enak di lu kan. Ketika gue bilang lu nggak harus jadi kayak orang itu, lebih enak di lu. Karena lu hanya perlu untuk bawa ketenangan lu, kenyamanan lu, kebiasaan lu di luar panggung ke dalam panggung. Dan itu yang akan membuat lu terasa genuine, nggak terasa seperti orang lain. Karena kan kita sering ketemu sama pembicara di depan umum yang gaya bicaranya mirip semua. Ya, kalau hadirin sekalian mau mencoba untuk membagikan uangnya kepada kami semua, kebanyakan hak. Salah satu cara
public speaker berbicara. Apalagi yang datangnya dari radio, gayanya hampir sama semua. Dan agak frustrasi, karena gue ngajar public speaking dari lama ya. Agak frustrasi orang-orang nih. Kalau ngeliat, gila nih, orang ini ngajarnya kayak gini, orang ini ngajarnya sama semua gitu. Dan rata-rata yang ngajar public speaking emang datangnya dari radio. Makanya patronnya mirip semua. Teorinya sama semua. Dan rada frustrasi juga. Karena nggak semua orang bisa jadi seperti itu. Nah, pendekatan gue berbeda. Itulah kenapa menurut gue lebih ideal lu di luar panggung dibawa ke atas panggung. Dan dengan itu nggak harus terlalu mikirin body language. Alasan kedua kenapa body language itu sebaiknya tidak dipelajari secara spesifik saja dan menyadari bahwa itu adalah dampak adalah karena body language itu bisa menjebak kita. Kita pikir kita ngerti apa yang dimaksud dengan body language tersebut, padahal cara orang memahami beda-beda tergantung sama kulturnya. Jadi body language itu sebenarnya kuat sekali, sangat kuat. Tapi dalam konteks public speaking, sekuat-kuatnya body language, dia tuh alat bantu jalan, walking stick. Lu jalan tetap pakai kaki kanan, kaki kiri. Body language itu walking stick lu, alat bantu jalan. Lu nggak mengandalkan 100% walking stick lu dan kaki lu oglek gitu, enggak. Lu nggak mengandalkan body language lu dan bicaranya juga jadi nggak rapih, nggak kayak gitu. Walaupun memang kuat. Begitu kuatnya body language itu udah digunakan sama kita sebelum kita menciptakan language. Jadi sebelum kita menciptakan bahasa, kita menggunakan bahasa tubuh untuk berkomunikasi. Ini zaman dulu sekali, zaman dulu banget. Sebelum manusia menciptakan bahasa, manusia menggunakan tubuhnya untuk berkomunikasi dengan yang lain gitu. Makanya sangat ada di dalam darah daging kita, sangat ada di dalam memori otak kita. Kan otak kita ini kan isinya kan bukan cuma ingatan kita, tapi tumpukan ingatan umat manusia bertumpuk-tumpuk yang turun dari generasi ke generasi gitu. Itulah kenapa semua negara juga ada beginian. Semua orang ngerti nih maksudnya apa. Nah, tapi bahaya kalau kita hanya mengandalkan itu. Kendati pun itu kuat sekali gitu. Sebelum kita kenal bahasa, bahkan habis kita gunakan bahasa tubuh, kita pakai bahasa gambar dulu. Sebelum kita pakai bahasa tulis gitu. Jadi emang bahasa tubuh itu menjadi bagian dari darah daging kita. Tapi itu bahaya karena maknanya bisa beda. Kalau gua gini, artinya apa? Semuanya benar. Semuanya benar karena emang begini artinya beda. Kalau gua gini, artinya kan lihat ke atas gitu. Tapi kalau gua artinya mungkin saya mau jawab gitu. Kalau gua mungkin gua pengen ngomong satu. Kalau gua mungkin gue pengen bikin penegasan gitu. Padahal sama. Gue gini semua, tapi maknanya bisa beda. Kalau gue gini, mikir kan. Kalau gue gini, sama katanya, tapi nadanya beda. Mikir, gitu kan. Padahal sama, gue nunjuk ke sini. Dan kalau misalnya gue gini, mungkin nembak. Jadi, ini, itu bisa banyak sekali maknanya. Makanya, gue nggak terlalu suka ngajarin public speaking karena nanti gue jadi ngajarin body language karena gue jadi ngajarin lu untuk memahami gerak-gerik sesuai dengan kultur tertentu yang sebenarnya mungkin di kultur lain bisa beda gitu. Di Indonesia aja, di Jakarta aja gerak tubuh tuh bisa bermakna beda juga tergantung tongkrongan beda-beda gitu. Itulah kenapa itu penuh dengan jebakan. Kayak contohnya nih, umumnya public speaker akan bilang bahwa body language yang baik itu adalah body language yang terbuka. Dan memang mungkin benar. Nggak nutup diri lu, nggak begini, nggak gini. Itu mungkin baik. Dan menggunakan tangan terbuka, seakan-akan menciptakan keterbukaan. Nih, gue orangnya terbuka, gue bisa ngomong sama lu. Itu mungkin baik. Tapi itu belum tentu menggambarkan keseluruhan. Kalau lu ngeliat gue stand up, lu akan sering ngeliat gue masukin tangan ke kantong. Itu di public speaking tidak diajarkan. Karena dianggap grogi. Padahal gue gak ada grogi-groginya stand up di depan lu pada, apalagi di special gue ya. Itu kadang-kadang gue ngelakuin itu karena emang nyaman aja, enak. Dan kalau gue ngobrol emang seperti itu. Tapi itu tidak diizinkan dalam umumnya public speaking. Karena kesan di mata masyarakat bisa berbeda. Yang sering terjadi adalah kita memanipulasi cara pikir orang dengan public speaking. Kayak contohnya nih, kita sebenarnya grogi. Untuk bilang kita nggak grogi, kita begini.
kita nggak masukin. Itu sering banget dipakai tuh. Untuk bilang kita nggak grogi, kita nggak untuk bilang kita nggak mikir, kita nggak gitu. Padahal ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi itu bukan body language ya. Tapi kayak manipulasi itu bisa juga kayak misalnya apa ya? Yang paling umum sih nunjukin bahwa kita terbuka walaupun sebenarnya kita grogi. Jadi kalau lu grogi tapi lu ngomongnya begini-begini, orang akan nangkap kesannya, oh ini orang terbuka, mungkin dia nggak grogi. Lu nggak masukin tangan ke kantong, lu berusaha untuk bilang lu nggak grogi walaupun lu grogi. Jadi sering body language itu digunakan untuk memanipulasi yang nonton, untuk mendapatkan kesan yang kita inginkan ada di kepala mereka. Jadi gitu, body language itu agak-agak tricky. Dan ini datang dari orang yang kata orang body language-nya enak. Kan orang sering bilang, gue suka nonton lu, kayaknya body language lu enak gitu. Tapi bukan body language yang enak. Gue tuh nyaman di atas panggung. Dan kalau nyaman di atas panggung, apapun body language-nya, asal lu nyaman ya, asal lu bener-bener nyaman, akan baik-baik aja. Banyak kok, karena kan gue kan sangat meneliti public speaker. Ini buku soal pidato, banyak banget di belakang. Gue mempelajari pidato mereka dalam bentuk video juga gitu. Banyak kok public speaker yang bicaranya enak, karena dia percaya diri dengan apa yang dia bahas, dia nyaman di atas panggung, ini adalah pengetahuannya dia, ilmu yang dia tahu, dan dia nyantai, walaupun bahasa tubuhnya kesannya ya tidak, ya biasa aja gitu, nggak gimana-gimana gitu. Karena emang tergantung di bicaranya. Itulah. Sebenarnya gue punya juga kelas online public speakingnya, tapi gue nggak ngajarin ini body language di situ. Lu kalau masuk ke kelas.com, gue ngajar, ada dua gue. Di kelas.com gue ngajar public speaking sama personal branding. Tapi bahkan di kelas public speaking gue yang di kelas.com itu, gue nggak ngajar body language. Karena ya kalau gue sih percaya body language itu dampak ketimbang sesuatu yang kita tuju gitu. Oh saya pengen punya body language yang bagus. Body language yang bagus itu dampak dari kita nyaman. Mending fokus di nyaman ngomongnya. Gitu. Itu aja dari gue. Semoga ada manfaatnya. Sekali lagi terima kasih dan kita ketemu di video berikutnya. Thank you. Goks. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada satu paham Rp30.000, ada satu rasa Rp125.000, ada satu jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.